Wawasan Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Laila Lestari. Perkenalkan, saya Setio Basari. Dan perkenalkan, nama saya Arista Belanggaini. Perkenalkan, nama saya Rizka Andini. Mari simak video kami. Let's go! Halo, selamat siang kakak. Apa kabarnya? Halo, selamat siang. Alhamdulillah, kabar kami baik. Hai. Benar dengan Kak Arista Bella dan Kak Rizka Andini? Iya, benar. Yang kami sendiri. Kami di sini selaku host akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai wawasan Nusantara. Ya, boleh. Silakan. Dimulai dari siapa dulu? Baik, saya Yang akan kasih bertanya kepada Kakak Bella. Dimulai dari Kak Laila atau Kak Septi dulu yang akan mengajukan pertanyaan? Boleh? Kak Laila boleh? Ya, Baik, Kak. Ditujukan ke siapa nih? Pertanyaan pertama untuk Kak Rizka Andini. Oh, saya ya. Ya. Baik. Pertanyaan pertama yaitu, menurut kakak apa tujuan dari wawasan Nusantara pada aspek sosial budaya? Tujuan ya. Tujuan wawasan Nusantara pada aspek sosial budaya itu penerapan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya akan menciptakan sikap saling menerima dan saling menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Tidak boleh membeda-bedakan, kita semua sama. Pertanyaan kedua untuk Baik, saya akan bertanya kepada Kakak Arista Bella. Boleh. Apa yang Anda ketahui tentang wawasan Nusantara teknologis? wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan, tempat berada, termasuk dari diri bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, Kak, terima kasih jawabannya. Mungkin ada yang Oke, pertanyaan ketiga kembali lagi untuk Kak Rizka Andini. Ya, Mbak Laila lagi boleh. Pertanyaan ketiga, apa saja unsur penting dalam wawasan Nusantara menurut Kak Rizka Andini? Unsur penting wawasan Nusantara itu apa sih? Yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan juga. Paham kebangsaan itu kan harus penting juga, harus paham. Bukan cuma memiliki rasa saja, tapi harus paham akan kebangsaan. Dan harus juga dong memiliki semangat kebangsaan gitu tuh. Bukan hanya sekedar rasa, bukan sekedar paham, tapi kita itu juga harus semangat. Ya, itu saja. baik, saya ingin bertanya lagi kepada Kakak Arista Bella, boleh? Baik, pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri maupun lingkungan, kesadaran diri bangsa untuk menciptakan lingkungannya diri sendiri dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kembali lagi ke Kak Rizka. Ya boleh, bertanya lagi. Oh, iya. Ada berapa pertanyaannya nih? Banyak Ya, ya. Ada. Oke, kembali lagi. Menurut kakak, apa yang menjadi sumber wawasan dari Menurut kakak, apa yang menjadi sumber dari wawasan Nusantara? Yang menjadi sumber dari wawasan Nusantara ya? Wawasan Nusantara itu yang merupakan wawasan nasional yang bersumbernya pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Ya, mungkin dari sanalah ya sumbernya. Ya, sumber dari Pancasila dan sumber dari Undang-Undang Dasar. Oke, kembali lagi ke Kak Sakti. Apakah ada pertanyaan? Bella, boleh? Kak Bella terus ya. Iya. Mungkin Bella boleh. Ini Kak Rizka terus, ini Kak Rizka terus ya. Kak Bella boleh bertanya? Boleh. Baik, pertanyaannya, kapan dimulainya lahirnya konsepsi wawasan Nusantara? Bermula dari Perdana Menteri RK Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember tahun 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Kembali lagi untuk Kak Rizka. Ya, tentunya ya ini barisan lah seluruh saya. Pertanyaan terakhir untuk Kak Rizka. Oh, terakhir ini. Ada lagi ya. Menurut Kak Rizka nih, bagaimana atau apa yang terjadi jika tidak ada wawasan Nusantara? Jika tidak ada wawasan Nusantara, Iya. ya, lebih ke dampaknya ya sama ya, Iya, yaitu iya. jika para generasi bangsa tidak berwawasan Nusantara, yaitu maka negara ini dapat atau bisa dijajah lagi oleh bangsa lain, oleh negara lain kan. Dapat dijajah lagi oleh bangsa lain, bahkan dapat menjadi negara yang hancur. Oh iya. Kita kan wawasan Nusantaranya itu kurang, jadinya bisa menyebabkan negara hancur itu. Mungkin itu saja. Cukup ya, terakhir. Kembali ke Mbak Septi, masih ada pertanyaan? Masih ada. Oh, banyak ternyata ya. Iya. Baik, masih ada pertanyaan. Ya. Masih ada lagi, boleh nggak pertanyaan lagi? Boleh nggak sih bertanya lagi? Boleh. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Wah, masih masih dua. dua. Kirain tadi terakhir ya. Seneng banget kayaknya ya. Iya, pengen cepat-cepat selesai ya. Kak, baik, saya akan bertanya. Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama apa, Kak? Bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea. Itu disingkat lagi menjadi UNCLOS. Wow, cukup keren singkatannya. Penyebutannya saja kan pintar bahasa Inggris ya, Kak? Terima kasih. apa jangan-jangan habis dari identitas ini yang menyambung ke ini universitas luar negeri ya. Boleh, Kak. Baik, Kak, boleh bertanya satu lagi yang terakhir. Baik, untuk Kakak Laila, ada lagi yang mau dipertanyakan kepada Kakak Bella? Oh iya. Ya, Kak, silakan, Kak. Satu pertanyaan lagi untuk Kakak Bella. Oh, Boleh? boleh. Iya. Ya, masih ada rupanya. Baik, Kakak. Pertanyaan untuk Kak Bella. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai apa menurut Kak Bella nih? Itu dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijaksanaannya atau kebijakannya dikaitkan kebijakannya dikaitkan. dengan masalah-masalah geografi. Wilayah atau dengan masalah wilayah atau geografi tempat tinggal suatu bangsa. Geografi wilayah tempat tinggal suatu bangsa. Pengaruh masalah-masalahnya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan untuk Kak Septi? Tidak ada, mungkin ini saja. Sekian
sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Ya. untuk Kak Bella sudah meluangkan waktu untuk bersama kami untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya juga sangat memuaskan. Ya, wow, puas banget. Jauh Jauh ini ya puas banget banget ya. wawasan Nusantara kalian. Iya. Terima kasih untuk Kak Arista Bella dan Kak Rizka Andini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Bisa menambah wawasan ya. Iya, berbagi ilmu juga. Bagus ya wawasan Nusantaranya. Iya. Kita bisa dapat ilmu baru tentang wawasan Nusantara dari Kak Bella sama Kak Rizka ini. Bisa memperluas lagi. Iya, sama-sama belajar. Oke, sudah Kak Siti? Sudah. Saja ya. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Kak Rizka Bella dan Kak Rizka Andini Iya. telah meluangkan waktu datang di podcast kami. Menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, berbagi ilmu, berbagi wawasan. Oke, sekian dari kami. Oke, terima kasih ya Kak. Iya. Terima kasih ya Kak. Selanjutnya nanti Boleh undang lagi ke Iya. podcast. Iya. Boleh. Oke. Saling berbagi ilmu. Kali-kali. Ya, kali-kali ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menayangkan video podcast mengenai materi wawasan Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lela Lestari dan teman saya. Nama saya Septi Oktasari. Dan nama saya Arista Belanggraini. Nama saya Rizka Andini. Ayo simak video kami. Halo, selamat siang. Halo. Dengan saudara Laila Ya benar Kak. dan Septi. Ya, benar Kak. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mengenai dengan wawasan Nusantara yang ada di Indonesia. Apakah boleh kami bertanya? Boleh. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Nusantara Indonesia? Yang dimaksud wawasan Nusantara menunjukkan persatuan dan kesatuan yang serasi serta selaras aspek kehidupan nasional. Pertanyaan yang kedua, apa sih keunikan dari wilayah Indonesia ini? Yang pertama adalah bercirikan negara kepulauan. Yang kedua, jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 110 km. Keunikan yang lain adalah terletak di antara dua benua dan dua samudra. Lalu terletak pada garis khatulistiwa. Keunikan yang lain yang dimiliki wilayah Nusantara Indonesia adalah berada pada iklim tropis dengan dua musim. Lalu menjadi pertemuan dua jalur yaitu Mediterania dengan sirkuit Pasifik. Keunikan yang terakhir adalah kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Oke, sekian dari saya. Apa kami boleh bertanya lagi? Pertanyaan dari kami tertuju untuk Kakak Seseri. Menurut Kakak Septi, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara, Kak? Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengaitkan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan dan mengingat kekuatan negara. Ya, sekian dari saya. Saya ingin bertanya lagi nih. Apa sih latar belakang tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang wilayah Nusantara untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia? Oke.
Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirilis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ditegaskan dalam Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda pada tahun 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Itu aja ya. Lagi Bella ingin bertanya dengan Mbak Septi. Di sini saya akan bertanya lagi kepada Kakak Septi. Apa perwujudan wawasan Nusantara itu? Perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Ya, mungkin itu saja yang saya jawab. Baik. Tanggapan dari kalian cukup bagus nih mengenai wawasan Nusantara ini. Iya, cukup luas ya Iya. wawasannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami berdua.